Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farcan Maulidi dari kelas 11 MIPA 4 dengan nomor presensi 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika wajib kelas 11, yaitu notasi sigma. Tentang bahas soal, ada juga materinya, bentuk umum, rumus-rumus, dan yang lainnya. Maka dari itu, simak baik-baik video berikut ini ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sigma. Lambang notasi sigma adalah sebagai berikut. Lambang tersebut merupakan huruf Yunani, sam, yang artinya penjumlahan. Apa sih tujuan dari penggunaan notasi sigma itu sendiri? Nah, tujuannya itu adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Apa saja sih materi yang akan kita bahas mengenai materi ini? Yang pertama, itu ada bentuk umum notasi sigma. Yang kedua, contoh soal hitungan dengan batas atas kecil. Yang ketiga, contoh soal hitungan dengan batas atas besar. Dan yang terakhir, membuktikan. Yang pertama, bentuk umum notasi sigma, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah UN sama dengan ini adalah simbol sigma. U1 itu sendiri adalah fungsi. Maksudnya UI itu adalah fungsi. 1 itu adalah batas bawah. I itu indeks penjumlahan. Dan N itu batas atas. Yang kedua, hitungan dengan batas atas kecil. Ini adalah batas atas kecil dari 6 dan 3 atau bisa juga dengan 4, 10, 9 dan yang lainnya pokoknya yang kecil. Nah, ini ada contoh soal 1 dan contoh soal 2. Contoh soal 1, batas bawahnya itu 3, terus batas atas itu 6 dan fungsinya itu 2n kuadrat. Nah, n-nya itu diganti dengan angka 3 sampai dengan 6. Jadi n-nya diganti sampai 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal dikuadratin 3 kuadrat itu 9, 2 kali 9 18, 4 kuadrat itu 16, 16 kali 2 itu 32, terus 5 kuadrat itu 25, 25 kali 2 itu 50, dan 6 kuadrat 36, 36 kali 2 72. Dan dihasilkan hasilnya adalah 172. Lalu yang contoh soal 2 yaitu batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Kita masukin aja deh, K-nya diganti dengan 1 sampai dengan 3. Dan jika dihasilkan itu 32. Yang ketiga, hitungan dengan batas atas besar. Nah, gimana kalau batas atas besarnya ini bisa sampai 50, 60, bahkan ratusan? Nggak mungkin dong kita hitung satu-satu, karena itu akan memakan waktu banget. Karena nggak mungkin kita hitung satu-satu, pasti bakalan capek. Nah, ternyata ada nih cara cepatnya, yaitu menggunakan rumus dari deret aritmatika, yang dimana rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. N itu sendiri sukunya, A itu suku pertama, UN adalah suku terakhir. Tapi dengan syarat N indeks penjumlahannya ini harus sama dengan 1. Berarti kalau 2 ini harus dikurang 1 dulu. Nah, yang atasnya juga nih 21 dikurang 1 sama dengan 20, seperti yang ini. Untuk mencari A-nya itu, tinggal kita masukin si N-nya ini 2 ke dalam fungsinya. Berarti 5 dikali 2 itu 10, 10 dikurang 6 itu 4. Berarti A-nya 4. Untuk mencari UN-nya itu suku terakhirnya. Ini kan 21 nih. Berarti kita ganti N-nya itu jadi 21. Nah, 5 dikali 21 dikurang 6 itu 99. Nah, berarti kita udah dapat nih A sama UN-nya. Nah, lalu yang ditanya S ke 20. Kan dengan syarat ini harus 1 ya. Berarti ini harus dikurang 1 dulu. Nah, berarti N-nya ini kita ganti dengan 20. 20 dibagi 2 itu 10. Terus 4 ditambah 99
itu 103. 10 dikali 103 yaitu 1030. Yang keempat ada membuktikan. Buktikan bahwa 5 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 5. Nah, jadi tipe soal yang ini kita harus bukti ini. Apakah fungsi ini habis dibagi 5? Nah, caranya itu, N itu kan bilangan real ya. Dan itu kita coba menggunakan angka 1 untuk N sama dengan 1. Nah, sekarang coba kita ganti 5 pangkat 2, N yang kita ganti 1, 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Berarti 5 pangkat 1. Berapa? 5. Apakah 5 habis dibagi 5? Iya, benar. Berarti terbukti. Nah, setelah mengetahui contoh soal yang tadi, terus juga ada materinya, sekarang kita latihan bersama. Nah, ini contoh soal 1. Yang dimana kita dapat K-nya batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya 4 dengan fungsi 2K kuadrat ditambah 3K kuadrat. Nah, berarti K-nya ini tinggal kita ganti aja 1 sampai dengan 4. Berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 dan seterusnya sampai 2 dikali 4 kuadrat ditambah 3 dikali 4. Nah, hasilnya itu 90. Nah, tapi kalau dijabarin begini juga boleh. Berarti ini K-nya tinggal kita ganti 1 sampai 4. Berarti 2. Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Lalu ini 3K, berarti 3-nya kita keluarin. K-nya tinggal kita ganti angka 1 sampai 4. Begini juga boleh. Berarti hasilnya 90. Lanjut contoh soal 2, 3, dan 4. Ini yang kedua dengan batas atasnya itu 1 dan batas atasnya itu 5 dengan fungsinya 3. Nah, berarti 3-nya ini ada 5. Berarti tinggal kita jumlahin aja atau enggak kita kali. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nomor 3 sama juga dengan nomor 2. Ini dari 1 sampai 5. Berarti 8-nya ada 5. Berarti 8 dikali 4. 8 dikali 5, 40. Begitu juga dengan yang C nih. Maksudnya nomor 4 sama kayak nomor 2 dan 3. Tinggal ini kan dari 1 sampai 12 ya. Dan fungsinya itu 6. Berarti 6 dikali 12, 72. Contoh soal 5. Batas bawahnya itu I-nya sama dengan 3 dan batas atasnya itu 6. Dengan fungsinya itu I. Berarti kita tinggal masukin angkanya aja nih, nggak usah dikali atau kayak soal sebelum-sebelumnya. Berarti tinggal 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. 4 ditambah 6 itu 10. 3 ditambah 5 8. 10 ditambah 8 berarti 18. Lanjut contoh soal nomor 6. Nah, ini angkanya udah batas atasnya gede, berarti kita pakai rumus yang deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Nah, untuk mencari A-nya sama kayak yang tadi, kita masukin, karena ini K-nya udah 1, berarti kita harus kurangin lagi ya. Nah, lanjut kita tinggal masukin K-nya sama dengan 1 untuk mencari A-nya. Berarti 3 dikali 1 itu 3, 3 ditambah 2, 5. Kita dapat nih A-nya. Untuk mencari UN-nya, yaitu suku terakhir, kita masukin batas atasnya, yaitu 100. Berarti 3 dikali 100 itu 300. 300 ditambah 2 itu 302. Nah, berarti S100-nya, karena kita mencari suku ke 100-nya ini, berarti 100 per 2, A-nya itu 5, UN-nya itu 302. 100 dibagi 2, 50. 300 ditambah 5, 307. Berarti 50 dikali 307 sama dengan 15.350. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini batas bawahnya 3, batas atasnya itu 6, dan fungsinya 2N kuadrat. Nah, si N-nya ini tinggal kita ganti dengan angka 3 sampai dengan 6. Berarti 3-nya itu, N-nya ada 3, 4, 5, 6. Nah, 3 kuadrat itu berapa? 9. 9 kali 2, 18. 4 kuadrat, 16. 16 kali 2, 32. 5 kuadrat, 25. 25 kali 2, 50. 6 kuadrat, 36. 36 kali 2, 72. Contoh soal 8.
Nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Nah, berarti ini kita hanya operasinya aja, kayak 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5, tapi nggak harus kita jumlahin itu berapa hasilnya. Di sini K-nya itu sama dengan 1, berarti batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 5, dan fungsinya itu K dalam kurung K ditambah 1. Nah, berarti untuk bagian K-nya ini nih kita ganti 1 sampai dengan 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, 3 tambah 1 itu 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6. Tinggal dikali aja, 1 kali 2 itu 2, 2 kali 3 itu 6, 3 kali 4 12, 4 kali 5 20, 5 kali 6 30. Dan ini adalah bentuk penjumlahannya. Nah, contoh soal nomor 9, sekarang kita pembuktian lagi nih. Soalnya yaitu buktikan bahwa 9 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 8. Nih, kita masukin N-nya itu sama dengan 1. 9 pangkat 1, 9. 9 dikurang 1, 8. Apakah 8 habis dibagi 8? Benar, berarti terbukti. Nah, yang terakhir, contoh soal 10. Ini pembuktian juga. Buktikan bahwa 12 pangkat K dikurang 1 habis dibagi 11. Nah, ini K sama N itu nggak usah dihiraukan, sama-sama variabel. Berarti ingat N itu harus coba diawali dengan 1 ya. Berarti 12 pangkat 1 itu 12. 12 dikurang 1, 11. Apakah 11 habis dibagi dengan 11? Ya, benar. Berarti terbukti. Sekian penjelasan notasi sigma dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menghitung atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.